bawa Islamnya, yang kenal nilai-nilai keislamannya, kenal Allah, itu kan. Jadi sebetulnya ada dua yang mesti dibedakan, ada syariat, ada implementasi nilai-nilai syariat. Misalnya gini, kita sholat itu syariat. Hasil dari sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat, ada zina, pornografi, porno aksi dan seterusnya. Mungkar sumber syahwatnya dari perut sampai akal. Merampok, membunuh, gitu kan, ikhtilaf dan seterusnya. Itu dua, tapi jalannya syariat. Jadi kalau orang sholatnya benar, hasilnya itu. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan pendidikan di luar sholat, bisa dengan pendidikan adab. Ya, tapi adab itu tidak akan membentuk karakter, hanya membentuk sistem, disiplin. Makanya orang Jepang bisa disiplin. Ya, tapi tidak bisa membentuk karakter utama dalam dirinya. Misal, mabuk kan masih aja. Zina kan ada juga gitu. Tapi sistem membuat dia harus disiplin. Jadi doktrin hidupnya. Nah, syariat berbeda. Syariat itu membentuk jiwa, sehingga menjadi karakter yang dibawa. Jadi walaupun sistemnya jahiliyah itu nggak bagus, tapi kalau dirinya sudah bagus, dia merubah sistem menjadi lebih baik. Makanya bicara tentang kadang-kadang ada keliru persepsi. Negara tidak sholat misalnya penduduknya, disebut menerapkan syariat Islam karena sistem membuat dia baik. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat dia mengambil pelajaran dari sistem syariat untuk mengamalkan nilai-nilai. Itu yang disebut peradaban. Jadi orang bisa menjadi peradaban dengan adab tapi belum bisa membentuk perakhlakan. Nah, PR besarnya ini gimana orang Islam sholatnya benar, sehingga nilainya ada. Nah, Cak Anas ini kan mempraktekkan nilai konsep keislaman di muamalah. Jadi ketika orang lihat ini ngasih, nah poin saya tadi tuh ketika ngasih tuh orang tanya kan, orang ngasih Pak terima kasih baik gini kan. Nah, ada nggak jembatan untuk mengenalkan Allah di nilai-nilai itu? Itu poinnya tuh. Betul. Ya, terima kasih gini-gini nggak usah. Ini kan Allah yang perintahkan. Misal, ketika kita kalimat itu keluar, tidak harus kita mengatakan saya Muslim. Betul. Nggak usah kita bilang saya Muslim ini, nggak usah. Jadi begitu orang tanya kenapa dan kita bisa jawab misalnya, ini Allah perintahkan saya. Itu kan menanamkan kata Allah di lisan dia. Sebab nanti kalimat itu akan dicari sampai hari kiamat. Itu ada di Quran surah ke-7 di ayat ke-172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lihat ujungnya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, kamu kan sebelum lahir udah syahadat kata Allah. Kenapa lupa syahadatnya? Sementara aku sudah sampaikan itu, diperdengarkan. Karena ada orang dengar adzan. Di Jepang kan nggak dengar adzan sebagiannya kan. Dari mana dengar kalimat Allahnya? Nah, inilah ada orang-orang seperti Canas yang lain datang. Kemudian melakukan nilai keislaman, tanya, kamu kok baik sekali? Disebutlah kalimat Allah itu. Nah, itu akan menyentuh kepada jiwanya untuk mencari. Walaupun tidak dalam kesempatan pertama. Kedua, ketiga nyari itu. Nah, nanti ilmu-ilmu ini kan yang mahal tuh ilmunya, prosesnya. Ya kan? Ada ilmu by experience dengan pengalaman, ada by skill sudah dapat, tapi ngolah dari awal sampai jadi itu yang mahal.